Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang dan bahagia seperti biasa pada siang hari ini bisa kembali bertemu dengan kawan-kawan di sana. Mudah-mudahan seperti biasa pula lah hendaknya Anda sekeluarga dalam keadaan baik. Allah cucurkan rahmat serta keberkahan dalam bentuk rezeki dan kesehatan kepada Anda sekeluarga dimanapun saat ini Anda tengah berada. Amin amin ya robbal alamin. Kawan-kawan yang saya muliakan, kali ini saya akan babarkan amalan orang tua-tua kita dahulu untuk mengambil sifat manfaat dari elemen tanah yang ada pada diri manusia. Coba pikirkan sebentar, berapa lama sudah telapak kaki kita tidak menginjak tanah, benar-benar tanah ya, bukan lantai. Mungkin ada di antara kita yang sudah 1 tahun lebih telapak kakinya tidak menginjak tanah. Hampir-hampir mirip dengan bangsa jin atau bangsa halus yang telapak kakinya melayang-layang di atas tanah. Kalau makhluk jin wajarlah karena mereka tidak mencari makan di tanah. Tetapi bagi kita yang masih mencari makan dan minum di tanah, sudah 1 tahun lebih tidak menyentuh tanah, secara kasat mata saja ini akan membuat tanah tidak lagi mengenal akan diri kita. Dan jika tanah atau bumi tidak mengenal lagi akan diri kita, maka ini akan cukup membuat repot kita ketika kita mencari makan di tanah. Sedangkan tanah di muka bumi itu sesungguhnya ibu kandung kita atau tanah yang besar, dan unsur tanah dalam diri kita adalah anak kandung dari sifat tanah yang ada di muka bumi. Nah, Anda bisa bayangkan jika anak kandung sudah hampir 1 tahun lebih tidak pernah dipeluk oleh ibu kandungnya, apa yang akan terjadi? Saya rasa si anak akan sangat menderita dan bisa terkena gangguan jiwa. Jadi ada perlunya juga bagi kita untuk mengkaji atau mengenal ilmu-ilmu tua pada masa lalu. Salah satunya mengenal manfaat dan kegunaan unsur tanah yang ada dalam diri kita ini. Nah, kalau telapak kaki kita saja sudah 1 tahun lebih tidak pernah menginjakkan tanah, benar-benar tidak menginjak tanah ya. Bukan yang saya maksud adalah menginjak lantai, apatah lagi bagian yang paling awal dari telapak kaki itu yang menjadi awal pula dijadikan oleh Allah Ta'ala dari unsur tanah. Bagaimana cara kita menentukan mana di antara telapak kaki itu yang awal sekali dijadikan dari unsur tanah? Nah, untuk ini kita mesti mengkaji sedikit mana yang pangkal, mana yang ujung pada batang tubuh kita ini. Sudahlah pasti yang pangkal dibuat itu adalah telapak kaki, sedangkan ujungnya tubuh adalah ubun-ubun. Nah, telapak kaki itu pun lebar dan panjang. Bagian mana di antara semua telapak kaki itu yang paling awal sekali atau yang paling pangkal sekali dijadikan Allah Ta'ala dari unsur tanah tadi? Tentu saja pada bagian tengah-tengah telapak kaki toh. Telapak kaki itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama kita sebut sebagai ujung telapak kaki, yang kedua sebagai belakang telapak kaki yaitu tumit. Nah, di antara ujung dan tumit itu ada tengah-tengah tumit, yaitu bagian telapak kaki kita yang cekung melengkung ke dalam. Nah, cekungan inilah yang awal sekali dari seluruh bagian batang tubuh kita diciptakan Allah Ta'ala dari unsur tanah tadi. Sebab tanah menjadi kulit dan daging bagi tubuh kita. Nah, kalau ujung telapak kaki dan tumit belakang telapak kaki saja sudah hampir 1 tahun lebih tidak pernah menginjak tanah, hanya menginjak lantai, itu pun kadang-kadang pakai sendal atau alas kaki. Bagaimana dengan bagian cekung telapak kaki itu, yaitu bagian tengah-tengah tadi, dia melengkung ke dalam. Ini lebih sulit lagi disentuh oleh tanah, apalagi bagi orang-orang yang sangat jarang menyentuhkan telapak kakinya benar-benar ke tanah. Padahal cekungan telapak kaki inilah yang pertama sekali Allah jadikan pada batang tubuh manusia dari unsur tanah. Sehari saja cekungan telapak kaki ini tidak menyentuh tanah, itu sama seperti 1 hari pula anak tidak dipeluk oleh ibu kandungnya. Apatah lagi berbulan-bulan, bertahun-tahun si anak tidak pernah dipeluk oleh ibu kandungnya. Sehingga ketika dia mencari makan di tanah yang sesungguhnya berada di tempat atau area ibu kandungnya sendiri, dia kelaparan di lumbung padi. Lalu disalahkanlah si anu, si itu, orang ini, orang begini, begono. Padahal sesungguhnya dia yang tidak mengenal ibu kandungnya sendiri. Jadi orang tua-tua kita dulu punya satu amalan, satu saja, tidak banyak-banyak, tetapi serius dia amalkan. Beda dengan orang sekarang, banyak amalannya tapi ketika mengamalkan main-main. Mereka sehari sekali mewajibkan diri untuk menyentuhkan anak kandung tadi, yaitu cekungan telapak kaki itu ke tanah, benar-benar tanah, bukan lantai, tanpa alas sedikit pun. Ketika menyentuhkan itu, mereka akan membaca sebuah doa. Doanya berbunyi, innahu sababun abadan. Arti ma'rifatnya adalah karena Allah, aku dan tanah satu badan. Apa manfaatnya menyentuhkan atau mempertemukan kembali anak dengan ibu kandungnya ini? Di dalam tubuh kita sudah kita kenali ada unsur tanah, sementara di luar diri juga ada tanah atau bumi.
Jika tanah induk mengenali tanah dalam diri kita sebagai anak kandungnya dan dipeluk kembali, maka selama kita mencari makan di tanah, maka ibu kandung tanah tadi akan memberitahukan kepada anaknya itu di mana rezeki yang paling banyak tersimpan dan terkandung pada tanah. Itulah yang menyebabkan beberapa orang tua-tua dulu tidak pernah cemas sedikit pun akan kekurangan makan. Padahal anaknya sampai 12 orang, pekerjaan tetap pun tidak ada. Ini karena sesungguhnya mereka sangat percaya dan selalu diberitahu oleh tanah, ibu kandungnya tanah dalam diri kita itu, di mana bagian tanah yang mengandung banyak rezeki dan mudah didapatkan. Kuncinya apabila tanah dalam diri kita ini sudah dikenali oleh tanah di muka bumi, maka mereka setiap hari, setiap detik akan terus berkomunikasi. Dan jika seorang anak mencari makan di tanah ibu kandungnya sendiri, duri tidak akan bisa melukai, ular tidak akan bisa mendekati, sebab hakikat sesungguhnya duri dan ular itu menumpang di tanah ibu kandungnya. Jadi dalam arti yang lebih luas, amalan ini akan membuat seseorang itu selamat dari segala kerugian ketika mencari makan. Manfaat kedua, menyentuhkan cekungan telapak kaki ke tanah sambil membaca innahu sababun abadan. Magnet itu adalah biji tanah, dan magnet baru mengeluarkan induksi atau daya tarik menarik ataupun tolak menolak jika dia bertemu dengan dua kutub. Nah, tanah yang ada di muka bumi kutub utara umpamanya, sedangkan unsur tanah dalam diri kutub selatan. Apabila kutub selatan bertemu dengan kutub utara pada sifat magnet, maka disitulah terjadi induksi tarik menarik atau tolak menolak. Dalam bahasa kebatinannya kita sebut saja sebagai daya tarik pengasihan atau daya tenaga dalam mementalkan musuh tanpa menyentuh. Nah, induksi atau reaksi inilah yang akan terjadi pada setiap orang yang selalu paling tidaknya sehari sekali menyentuhkan unsur tanah dalam dirinya kepada unsur tanah di muka bumi, maka tubuhnya akan memiliki satu energi power yang bisa dia arahkan untuk tarik menarik dalam bentuk pengasihan ataupun tolak menolak dalam bentuk menolak bala, menolak musuh ataupun mendorong sesuatu jarak jauh. Ini murni tanpa khodam. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat daripada unsur tanah ini jika kita kaji. Walaupun dampaknya seperti mistis, tetapi asal muasalnya murni alami. Walahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.